Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhal ahbab rahimakumullah wa hafidhakumullah. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Quranic Workflow akan menyampaikan presentasi yaitu tentang kemukjizatan dan bukti-bukti eksistensi dan otentisitas Quran sebagai wahyu Allah atau kalamullah. Anggota kita terdiri dari saya sendiri yaitu Fatah Khairul Haq, ada Muklis Adi Pratama, ada Ahmad Dwi Sutrisno dan Muhammad Rizal Nurrahim, dan diampu oleh Dr. Syamsul Hidayat MAG. Topik pembahasan kita pada tugas kita ada 4, yaitu pertama adalah pengertian mukjizat, yang kedua adalah macam-macam mukjizat, yang ketiga adalah segi-segi kemukjizatan Al-Quran, dan yang keempat adalah otentisitas Al-Quran. Oke, kita langsung masuk yang pertama yaitu pengertian mukjizat. Saya sendiri yang akan menyampaikan. Jadi mukjizat atau kitab suci Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Secara etimologi, mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz, berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Maksudnya adalah mukjizat yaitu ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu menentang siapa saja, baik manusia maupun jin, untuk membuat kitab suci seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat tersebut berisi mengandung tantangan, dan mukjizat itu ditujukan kepada orang yang ragu terhadap Al-Quran. Pengertian mukjizat menurut para ahli secara terminologi antara adalah dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karangan Manan Khalil Al-Qattan, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang berupa Al-Quran Al-Karim yang digunakan untuk menentang orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Nabi adalah utusan Allah. Yang B adalah menurut Imam Asyuyuti, mukjizat dalam syarah adalah kejadian yang melampaui batas kebiasaan, didahului oleh tantangan tanpa ada tandingan. Jadi mukjizat adalah tidak tertandingi. Yang C adalah dalam buku sejarah Al-Quran karangan Dr. Mustafa, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah suatu hal atau perbuatan yang luar biasa yang dijadikan Tuhan timbul dari Rasul-Rasulnya, dan Rasul-Rasul tersebut minta tandingan kepada orang-orang yang tidak mempercayai kerasulannya, supaya orang-orang tersebut mencoba pula melakukan hal-hal yang telah dilakukan Rasul-Rasul tersebut. Dan ternyata orang-orang itu tidak dapat menandingi keajaiban tersebut. Dengan demikian terbuktilah kebenaran Rasul-Rasul tersebut. Itu adalah pembahasan kita tentang pengertian mukjizat. Selanjutnya adalah macam-macam mukjizat yang akan disampaikan oleh Ahmad Dwi Sutrisno. Oke, baik. Untuk yang kedua ada macam-macam mukjizat. Jadi mukjizat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama mukjizat syaksiyah, mukjizat akliyah, mukjizat kauniyah, dan mukjizat sabiyah. Mengenai mukjizat syaksiyah, itu mukjizat yang keluar. Mukjizat syaksiyah adalah mukjizat yang keluar dan berasal dari tubuh seorang nabi serta rasul, seperti halnya air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW, cahaya bulan hingga memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam,
serta adanya penyembuhan penyakit, buta, dan kista oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, mukjizat akliyah merupakan mukjizat rasional ataupun masuk akal karena hanya ada satu mukjizat, yaitu kitab suci Al-Quran. Mengenai mukjizat yang ketiga yaitu mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat yang memiliki kaitan dengan peristiwa alam, seperti misalnya peristiwa bulan yang dibelah menjadi dua oleh Nabi Muhammad, dan peristiwa dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat. Yang terakhir, mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah ini yaitu membuat sesuatu tidak berdaya, seperti peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tak mampu membakar tubuhnya. Itu sekian dari macam-macam mukjizat. Kemudian segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memiliki segi mukjizat, yaitu dari segi bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam dikarenakan baca petikan ayat Al-Quran, yaitu surat At-Toha. Kemudian unsur-unsur bahasa dalam Al-Quran antara lain adalah mufroda, uslub, dan balaghah. Sedangkan orang Arab tidak memiliki kalam yang mencakup unsur-unsur tersebut. Dan Al-Quran yang demikian banyak yang panjang, kefasahannya senantiasa indah dan serasi, sesuai apa yang digambarkan oleh Allah sebagaimana tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsya'iru minhu juludul ladzi yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah ila akhirih. Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah, kemudian menjadi tenang dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Betapa menakjubkan rangkaian Al-Quran dan betapa indahnya. Pada hakikatnya lafal makna keanekaragaman ajaran, keserasian dan kesunahan hurufnya merupakan kemukjizatan Al-Quran. Pada setiap lafal Al-Quran mengandung keindahan dan pelajaran, kisah-kisah tentang masa lalu dan kisah-kisah yang akan datang. Dan hal itulah yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh para penyihir atau para penyair. Kemudian dari segi sejarah, Al-Quran menceritakan berbagai peristiwa sejarah yang dialami umat manusia pada masa lalu, bahkan dimulai dari peristiwa yang terjadi sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Al-Quran bercerita tentang awal mula penciptaan Adam, manusia pertama, kemudian penciptaan pasangannya Hawa, selanjutnya bagaimana Adam dan Hawa terusir dari surga sampai dengan anaknya Habil dan Qabil, kemudian tentang nabi-nabi dan yang lainnya. Kemudian selain itu bercerita tentang Nabi Nuh yang Allah menenggelamkan umatnya yang durhaka di dalam banjir besar. Kemudian Allah juga mengazab kaum Ad dan Samud. Dan kemudian ada tokoh-tokoh masa lalu seperti tokoh-tokoh yang protagonis atau tokoh yang baik seperti Nabi Khadir, Luqman Al-Hakim, kemudian Iskandar Zulkarnain, kemudian Ashabul Kahfi, kemudian ibunya Musa, Asyah, istrinya Fir'aun, Maryam, dan yang lainnya. Kemudian juga terdapat tokoh antagonis seperti Namrud, Fir'aun, Qarun, Haman, dan lain sebagainya. Semua kisah itu diungkapkan Al-Quran adalah fakta, bukan fiksi. Walaupun belum semuanya dapat dibuktikan secara akademik ataupun arkeologis. Salah satu yang sudah dibuktikan secara arkeologis oleh ilmuwan adalah tentang kisah kaum Ad dan Samud dan kota Iram yang hilang
Dalam seminar internasional 6 Mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah tentang iptek yang diselenggarakan di Bandung tanggal 29 Agustus sampai 2 September 94 yang lalu, Umar Anggara Jani menyajikan paper tentang kisah sejarah purba dalam Al-Quran, didukung penemuan arkeologis. Salah satu yang dibahas adalah tentang kisah kaum Ad dan kaum Tsamud, lebih khusus kota Iram yang hilang. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad." Yang artinya, tidakkah engkau wahai Muhammad memperlihatkan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang sebelumnya tidak pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri yang lain. Tidakkah engkau perhatikan pula kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kemudian lembah ini ditemukan juga bahwasanya lembah itu terletak di bagian utara Jazirah Arab antara Madinah dan Syam, yaitu Al-Ula. Mereka memotong batu-batu gunung untuk membangun gedung-gedung tempat tinggal, dan ada pula yang melubangi gunung-gunung untuk tempat tinggal dan tempat berlindung. Kemudian Al-Quran juga bercerita tentang berita masa depan, yaitu diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa tatkala terjadi peperangan antara Persia dan Romawi, kaum musyrikin Makkah senang kalau yang menang Persia karena sama-sama penyembah berhala. Sementara kaum muslimin lebih senang kalau Romawi yang menang karena mereka adalah ahlul kitab. Setelah Romawi dikalahkan oleh tentara Persia, kaum musyrikin bergembira, sementara kaum muslimin berduka cita. Kemudian kaum musyrikin dengan berapi-api menyatakan kepada kaum muslimin, "Kami tahu bahwa orang-orang Rom dikalahkan oleh kaum Majusi dan kalian menganggap akan mengalahkan kami dengan alasan kalian iman pada kitab yang diturunkan kepada nabi kalian. Bagaimana pandangan kalian sekarang setelah kaum Majusi mengalahkan Rom, padahal mereka ahli kitab? Karena kami pun pasti mengalahkan kalian seperti Persia mengalahkan Rom." Dalam suasana itulah Allah menurunkan firman-Nya tentang peristiwa itu, yaitu Romawi akan mengalahkan Persia setelah beberapa tahun lagi. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan bid'u sinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alif lam mim ghalabatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Yaitu Alif lam mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Hal ini membuktikan bahwa berita Al-Quran itu akan terjadi dan pasti benar. Abu Bakar menyetujui jika selama 7 tahun tidak terjadi kemenangan Romawi, itu berarti Abu Bakar kalah. Setelah berlalu 7 tahun tidak terjadi apa-apa, maka Abu Bakar mengadu pada Rasulullah. Nabi menanyakan, "Menurut kalian bid'u sinin itu berapa tahun?" Para sahabat menjawab, "Antara 3 sampai 9 tahun. Kalau begitu, kembalilah temui mereka dan pasang taruhan 2 tahun lagi." Kemudian pada tahun ke-9, ramalan Al-Quran itu menjadi kenyataan. Peperangan kembali terjadi dan Romawi dapat mengalahkan Persia. Kaum muslimin bergembira menerima kemenangan tersebut persis seperti yang sudah diberitakan Al-Quran 9 tahun yang lalu. Kemudian segi ilmiah, para pakar berusaha meletakkan metodologi ilmiah untuk mengikat rantai fenomena yang saling berkaitan dalam kehidupan alam semesta ini. Allah telah menyeru manusia untuk melakukan riset dan belajar sebagaimana tercantum pada surah yang turun pertama kali pada Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Itu juga Rasulullah menganjurkan untuk mempelajari Al-Quran dan mendalaminya dalam sabdanya, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian adalah otentisitas Al-Quran yang akan dipaparkan oleh teman kami selanjutnya. Monggo Mas. Ya. Yang keempat, otentisitas Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan
dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Pada hakikatnya, Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keotentikannya. Salah satu bukti bahwa Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perubahan dan tetap sebagaimana keadaannya dahulu. Sejalan dengan pendapat Tobi'i di atas, Rasyad Khalifah juga mengemukakan bahwa dalam Al-Quran sendiri terdapat bukti-bukti sekaligus jaminan akan keotentikannya. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah dihafal oleh ratusan sahabatnya. Walaupun Nabi SAW dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran, namun untuk menjamin terpeliharanya wahyu-wahyu ilahi itu tidaklah cukup hanya mengandalkan hafalan saja, tetapi dalam bentuk tulisan juga. Dan sejarah menginformasikan bahwa ayat-ayat Al-Quran sebelum dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf, yaitu Mushaf Utsmani, telah ditulis dalam berbagai benda seperti kulit, tulang, pelepah kurma, dan kepingan batu. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan. Simpulannya adalah Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan kemukjizatannya Al-Quran tidak dapat diragukan lagi. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang dipelihara Allah melalui para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat berfungsi untuk membuktikan bahwa kekuasaan Allah berada di atas segala-galanya, dan sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan para utusan Allah. Sedangkan Al-Quran berfungsi sebagai sumber atau landasan hukum pertama bagi kehidupan manusia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, itu adalah hasil dari presentasi kami dari kelompok 1 tentang kemukjizatan dan bukti-bukti eksistensi dan otentisitas atau kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah atau kalamullah. Demikian kami mohon dari teman-teman untuk saran dan pertanyaan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas apa yang telah kami sampaikan dan atas perhatian kalian semua. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.